Dari data yang ada 117 triliun uang yang hilang di Indonesia selama 10 tahun belakangan ini. Nah, kemudian aku juga riset, aku menemukan ada piramida yang seperti ini. Ini adalah piramida yang menggambarkan kekayaan seseorang di negara maju di usia pensiun. Nah, ternyata 63% orang itu masih bergantung pada orang lain. Artinya ketika mereka hidup, mereka harus membebankan hidupnya itu kepada anaknya. Yang mungkin pada saat itu anaknya tuh sebenarnya juga lagi membiayai anaknya dia. Sehingga ini sering muncul yang namanya sandwich generation. Suatu keadaan di mana anak tengah harus membiayai orang tuanya dan juga anaknya sendiri. Nah, makanya seringkali ketika kita di Singapura, kita sering melihat ada aki-aki, onti yang masih harus bekerja dari pagi sampai malam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka masih harus mengambil gerobak, bersihin piring, ngambil kotoran-kotoran sampahnya kalian. Coba bayangkan kalau itu adalah orang tuanya kalian. Kalian pasti nggak mau kan? Nah, 4%-nya mereka ini tidak perlu hidup dari santunan anak-anaknya mereka dan sudah bisa hidup dalam kondisi nyaman. Tapi mereka ini hanya cukup untuk hidup secara pas-pasan aja. Nah, barulah hanya 1% orang yang hidup ketika pensiun mengambil santunan dari anak-anaknya, tapi juga bisa mewariskan harta kekayaannya kepada anak-anaknya tersebut. Nah, bicara mengenai 1% yang tadi, kalau kita ngelihat laporan dari Knight Frank, salah satu konsultan real estate terbesar di dunia, beliau bilang kalau untuk bisa masuk ke dalam klub 1%-nya beliau, harus memiliki kekayaan kurang lebih di angka 115,8 miliar. Untuk 1% ini sebenarnya di setiap negara itu berbeda-beda. Yang paling tinggi sebenarnya ada di Monaco, yang pertama di 115,8 miliar itu. Yang kedua ada di Switzerland di angka 74,7 miliar. Kemudian selanjutnya ada US di 64,5 miliar. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri berapa? Ternyata di Indonesia hanya 882 juta saja. Kalian sudah bisa menjadi klub 1% orang terkaya di Indonesia. Tapi sebenarnya apakah menjadi orang yang memiliki 882 juta itu sudah bisa mewariskan kekayaan kepada anaknya? Ya, semua tergantung dengan cara pandangnya kalian masing-masing. Kalau di daerah mungkin itu sudah bisa mewariskan kekayaan kepada anaknya. Tapi kalau kalian itu tinggal di Jakarta, kita nggak akan pernah bisa beli rumah dengan harga segitu. Karena seperti yang kita tahu, median harga tanah yang ada di Jakarta untuk 100 meternya aja itu mencapai 650 juta. Yang artinya 1 meternya itu dihargai dengan 6,5 juta. Tapi kalau kalian itu bener-bener mau tinggal di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, itu mah udah lebih dari 20 juta per meternya. Nah, kalau tanah aja harganya 650 juta, belum lagi bayar bangunan itu untuk 100 meter 2 lantai di tanah yang tadi kira-kira membutuhkan uang 500 juta. Itu pun belum termasuk interior. Jadi memiliki kekayaan 1% aja di Indonesia sebenarnya itu masih belum bisa membeli rumah yang ada di Jakarta ini. Makanya akhirnya orang-orang pada milih apartemen aja deh. Oleh karena itu, alih-alih untuk bisa menjadi 1% di Indonesia, kita harus punya mindset dan mimpi untuk bisa mencapai 0,5% orang di Indonesia. Nah, tapi aku nggak akan bahas angkanya itu secara detail di video kali ini, karena sebelum kalian itu belajar gimana cara meningkatkan kekayaannya kalian, yang harus kalian pelajarin itu sebenarnya adalah cara mengelola keuangannya kalian dulu. Tapi tunggu, sebenarnya kalian itu mikir lebih penting mana sih? Melipat gandakan uang atau mengelola uang kalian? Coba kalian pause dulu video kali ini dan kalian ngobrol di kolom komen dulu. Aku kasih hitungan 3, 2, 1. Kalau kalian itu bilang melipat gandakan keuangan, itu jawabannya salah. Karena menurut secara finansial, sebenarnya yang lebih penting adalah mengelola keuangan dulu, baru berpikir cara melipat gandakannya. Nah, di video kali ini kita akan fokus bagaimana saya sebagai investor properti mengelola keuangan saya. Nah, untuk post spending aku bagi menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah untuk hidup. Nah, untuk hidup biasanya aku gunakan untuk listrik, sewa tempat, terus kemudian juga internet, bensin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah investasi. Ini hukumnya tuh wajib banget. Seberapapun uang yang aku hasilkan, pasti akan aku investasikan. Nggak ada yang namanya dihabisin dulu baru investasi. Yang ada investasi dulu, baru nanti disebar ke pengeluaran-pengeluaran aku. Yang ketiga adalah belajar. Karena menurut aku, hidup itu layaknya sebuah gelas. Kalau misalkan gelas kita kecil,
kita itu diisi air, dikasih rezeki sama Tuhan, ya pasti akan tumpah. Tapi kalau tingkatkan lagi, otomatis gelasnya kita membesar. Dan ketika besar, ketika kita dikasih rezeki Tuhan yang lebih besar lagi, kita akan mampu menampungnya, kita nggak tumpah. Yang keempat adalah sedekah, karena menurutku semakin banyak kamu memberi, semakin banyak juga yang akan kamu dapatkan. Makanya dari 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, itu aku sudah mulai untuk bagi-bagi nasi setiap Jumatnya. Yang kelima adalah saving. Aku selalu menyimpan uangku untuk keadaan-keadaan darurat. Nah, bagaimana cara aku mendapatkan uang? Ya, itu juga macam-macam. Yang pertama ada dari bisnis F&B ku, kemudian aku juga digaji dari startup yang aku buat, kemudian yang ketiga aku juga mendapatkan dari seminar-seminar juga, terus endorsement juga, terus kemudian juga investment lainnya terhadap perusahaan-perusahaan kecil, karena kebetulan aku juga invest ke beberapa yang bisa menghasilkan return juga sekarang. Nah, jujur belakangan ini aku juga cukup boncos dalam mengatur keuangan aku sendiri. Sebagai investor properti, cara aku mengaturnya itu dulu seperti ini. Skenario pertama adalah pisahkan rekeningnya, kemudian dicatat manual pakai Excel, kemudian dievaluasi setiap bulannya, dan dari BCA ke instrumen investasinya. Nah, jadi ada 4 tahap. Sekarang itu aku menggunakan apps yang menurutku ini ngebantuin banget, dan teman-teman mungkin boleh catat juga karena ini bakal ngebantuin keuangan kalian juga. Aku sudah pakai apps yang ini kurang lebih 2 bulan, jadi menurutku ini worth it banget untuk kalian coba. Yang pertama, kalau sekarang itu aku pisahkan rekening itu masih tetap. Jadi perusahaan ya perusahaan, dan aku sistemnya tuh digaji aja gitu dari perusahaan. Sisanya uang yang ada kelebihan dari perusahaan itu pasti semuanya diinvestasikan. Nah, kemudian yang kedua, aku menggunakan aplikasi terbaruku yang namanya Pina. Ini worth it banget buat kalian coba, teman-teman. Dari sini itu sudah bisa dievaluasi jauh lebih simple. Dan kenapa teman-teman harus pakai Pina juga? Menurutku ada 3 hal yang membuat Pina ini menjadi spesial ya. Sebelum kita memulai itu kita disuruh nih atur dulu sebenarnya income kita tuh berapa, pengeluaran kita setiap bulannya tuh berapa. Tiap pengeluarannya itu bisa dikategorikan masing-masing, sehingga kita bisa atur pengeluarannya itu kayak gini nih. Misalkan ya, kalau aku sebulan itu aku kurang lebih habis sekitar 15 juta. Nah, ini mahalnya sebenarnya tuh karena aku tuh sewa rumah, which is yang rumahnya tuh sudah kurang lebih setiap bulannya 6 juta. Ditambah lagi ada tagihan listrik kurang lebih sekitar 700.000. Belum lagi itu transportasi umum. Ini yang aku maksudkan adalah bensin ya. Itu kurang lebih 1 juta. Dan karena sebulan itu pasti ada ke Jogja, makanya biaya sisa-sisanya tuh ya untuk ke Jogja itu. Apalagi tiket sekarang kan mahal banget ya, bisa 1 juta sekali terbang. Kalau 2 kali PP itu udah 2 juta. Itu pun masih belum ditambah biaya-biaya nge-grab dari airportnya ke tempat kita. Biayanya ini tuh jadi boncos banget. Nah, ini itu enaknya aku tuh bisa tahu bebannya tuh lebihnya di mana. Nah, kalau bebannya lebih, akan ada notification kalau kita itu sudah melewati batas maksimal dari budget kita, sehingga kita bisa atur laporan keuangannya sesuai dengan keinginannya kita. Ya, walaupun juga cukup boncos, tapi setidaknya kita bisa jauh lebih aware. Nah, yang kedua kan yang sudah auto sinkron dengan perbankan. Kalau dulu semua pencatatan harus dilakukan secara manual, jadi setiap ada pengeluaran dari rekening selalu aku catat pakai Excel. Nah, sekarang semua transaksi bisa auto sinkron dengan BCA pribadiku sendiri. Jadi itu aku udah langsung kecatat nih pengeluarannya tuh apa aja. Ini menurutku yang paling penting banget ya, bisa connect ke dalam apps dan tercatat secara otomatis. Jadi kita ibaratnya cuma tinggal kasih keterangannya aja. Beda banget dengan aplikasi yang dulu aku pernah saranin juga. Modelnya itu cuman mencatat, tapi ya kita harus catat secara manual. Biasanya itu males dan akhirnya cuman terrealisasinya di minggu-minggu awal aja. Nah, kalau di Pina ini jadi nggak ribet. Misalkan kayak aku kemarin ada makan di Sauko nih, pengeluaranku sekitar 477.000. Kebetulan waktu itu aku lagi ada makan-makan sama temen, makanya ini bisa dimasukkan ke dalam kategori makanan dan minuman. Nah, kemudian ada 1,4 juta. Ini biasanya buat apa? Ini adalah donasi aku untuk bagi nasi bungkus yang tadi aku sudah bilang tuh setiap hari Jumatnya itu. Yang ketiga, kamu bisa atur mimpi kamu. Ini menurutku tuh penting banget, karena biasanya aplikasi lain itu cuma sekedar mencatatkan kalian pengen rumah itu seperti apa. Tapi ya sudah, sekedar itu doang, dan kalian harus nabung itu seperti apa, dapat return yang seperti apa. Nah, ini yang menarik, karena nggak hanya sekedar mimpi aja, tapi Pina itu sudah bisa bantu aturin kalian harus nabung berapa, investasinya kemana. Contoh ya, kalau aku mau beli rumah dengan harga 1 miliar dan aku bilang untuk mencapainya dalam waktu 24 bulan, kemudian kita disuruh memilih profil resikonya, mau konservatif, moderate, agresif, atau sangat agresif. Nah, selanjutnya Pina akan kebagi sendiri. Sebenarnya kamu cukup menabung 881 juta dan sisa 128 jutanya bisa kamu dapatkan ketika investasi di tempat yang Pina sarankan. Menurutku ini keren banget ya, sampai Pina ini sudah bisa mengasih tahu kira-kira kamu investasinya di mana aja. Nah, tapi apakah 100% pasti berhasil? Ya nggak gitu juga konsepnya.
Makanya ini cuma disarankan aja berdasarkan report yang sudah dia buat dan analisa yang sudah dibuat sama Pina. Tapi balik lagi, seluruh investasi semuanya sifatnya tidak ada yang pasti 100% saklek. Pasti akan ada perubahan, entah lebih kecil atau mungkin lebih besar. Jadi semua pastikan disesuaikan dengan resiko yang akan Anda pilih. Tidak ada yang tahu kedepannya bakal gimana, tapi pastinya ketika kita sudah mempelajari yang dulu-dulu, seharusnya kita bisa meminimalisir resiko setelah kita melakukan investasi tersebut. Nah, aku sendiri pun sebenarnya tidak mengikuti saran yang disarankan sama Pina. Karena apa? Karena saya sendiri tidak belajar tentang dunia saham. Jadi yang aku lakukan biasanya tetap yang saya gunakan adalah aplikasi ini, kemudian uangnya akan saya atur ke dalam properti-properti yang biasanya saya beli. Tapi apakah saya ada main juga? Ya, saya ada main juga, cuman modalnya kecil-kecilan aja supaya bener-bener ngikutin juga tentang saham, tentang kripto. Kita semua harus belajar untuk terus upgrade. Mau nggak mau, suka nggak suka, akan berguna di masa depan. Makanya apapun itu dipelajarin. Intinya sih aplikasi ini tuh berguna banget buat aku ya. Kayak jadi bisa lebih tahu nih aku sebenarnya tuh seboros apa sih. Sisanya aku investasi sendiri berdasarkan kemampuan aku dalam mengelola keuangan investasiku sendiri. Nah, mungkin dari kalian ada yang tanya, bagaimana dengan keamanan Pina? Menurutku dia aplikasi yang paling oke so far. Karena di Pina sudah terjamin oleh OJK. Pina juga memastikan tidak menyimpan data login. Dan yang terakhir, semua data itu bukan milik Pina. Jadi Pina tidak bisa membuat transaksi apapun melalui akun kita. Nah, aku harap setelah kalian nonton video kali ini, kalian sudah mulai bisa evaluasi kekayaan kalian setiap akhir tahun. Karena ini sering banget nih dilupain. Evaluasi kekayaan bersih seperti aset kita tuh ada berapa hutang yang kita punya. Dari sini kita tuh bisa ngelihat apakah kondisi keuangan kita itu sedang lagi sehat atau lagi buruk. Kalau nggak sehat berarti fokus utamanya adalah ngurangin hutang-hutang kalian. Apalagi hutang-hutang konsumtif yang tidak bisa menghasilkan ya. Nah, aku juga pakai Pina karena di sini ada net worth tracker yang bisa nge-track utangku berapa, asetku berapa secara real dan otomatis. Ini semua aset loh, bukan cuma properti tapi juga investasi emas, saham, reksadana, cash, mobil dan juga properti. Ini semua bisa dimasukkan ke dalam sini. Jadi kita benar-benar tahu nih seberapa banyak net worth-nya kita. Karena ingat teman-teman, sebanyak-banyaknya kalian mencari uang, kalau kalian tidak bisa mengelola uang tersebut, cepat atau lambat uang kalian juga akan habis juga. Nah, kebetulan Pina juga lagi ngadain promo khusus Pina Goals dengan cashback sampai dengan 10 juta. Cek langsung aplikasinya aja. Link downloadnya aku kirim di link deskripsi ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jika kalian suka dengan video kali ini, pastikan kalian kasih tombol like. Di next videonya kita bakal bahas cara melipat gandakan kekayaan kalian di properti. Tapi kali ini kita fokus ke ngatur keuangannya dulu. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan pastikan nyalakan turn on notification-nya untuk video-video selanjutnya. Supaya kalian nggak ketinggalan pembelajaran tentang properti dan juga financial planning lainnya. Thank you for watching and I'll see you in the next video guys. See ya!